Di video kali ini kita akan latihan soal materi bilangan berpangkat dan bentuk akar ya. Jadi ini adalah latihan soal untuk persiapan penilaian tengah semester. Silakan disimak videonya sampai selesai. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Jadi di sini terdapat pertanyaan, tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat. Negatif 4x dikali negatif 4x dikali negatif 4x dikali negatif 4x. Oke, sebelum kita menjawab soalnya ya, saya akan jelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan konsep bilangan berpangkat. Jadi kalau misalnya ada A ya, dikali A kemudian dikalikan A lagi ya, dikalikan A lagi sebanyak berapa? Misalnya anggap aja karena kita tidak tahu banyaknya berapa, misalnya kita tulis sebanyak n kali ya, maka ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat, yaitu A pangkat n. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya jika A nya dikalikan sebanyak 10 kali, maka dia bisa diubah menjadi pangkat, yaitu A pangkat 10. Kalau A nya dikalikan sebanyak 3 kali, maka nanti A pangkat 3 gitu. Nah, misalnya seperti ini ya. Misalnya ada 2 ya, dikali 2 dikali 2. Nah, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 3 gitu. Kemudian kalau misalnya ada 2A dikali 2A dikali 2A, ini menulisnya harus menggunakan tanda kurung ya. Jadi 2A nya dalam tanda kurung barulah dipangkatkan 3. Nah, kenapa dia harus diberi tanda kurung? Karena seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya nih kita hanya menulisnya seperti ini, anggap aja 2A pangkat 3 tanpa ada tanda kurung. Nah, 2 nya ini kan sebenarnya dikalikan sebanyak 3 kali ya. Nah, kalau misalnya 2 tidak ada pangkat 3 nya, maka jawaban kita salah. Untuk yang A nya benar ya, karena A nya ada 3, makanya ditulis A pangkat 3. Nah, tapi untuk 2 nya itu tidak ada pangkat 3 nya, sehingga dia keliru, padahal dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, jadi intinya kalau misalnya nanti ada 2 angka ya, atau 2 variabel ataupun campuran keduanya, ataupun maksimal misalnya ada 3, ada 4 dan seterusnya, maka harus menggunakan tanda kurung. Nah, dan itu pun berlaku juga untuk soal berikut ya. Jadi kalau misalnya nih ada negatif 4x dikali negatif 4x dikali negatif 4x dikali negatif 4x, maka itu pun juga harus menggunakan tanda kurung. Kenapa? Karena di sini ada 2 ya, 2 objek, yaitu angka dan huruf. Jadi bisa kita tulis negatif 4x pangkat berapa? Yaitu pangkat 4, karena dia dikalikan sebanyak 4 kali gitu. Nanti gimana kalau misalnya ada angkanya seperti ini, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, kalau negatif ya itu baiknya pakai tanda kurung. Jadi kalau misalnya negatif 2 ya itu harus pakai tanda kurung. Nah, pangkat 3 gitu. Jadi yang menggunakan tanda kurung itu apa? Kalau misalnya tandanya negatif, atau misalnya huruf atau angkanya itu lebih dari 1 objek gitu ya, makanya kita gunakan tanda kurung. Nah, itu seperti itu penyelesaian untuk yang nomor 1. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya itu adalah tentukan hasil dari bilangan berpangkat berikut. Nah, kalau misalnya ditanyakan itu adalah hasil ya, maka di sini kita harus menghitung ya. Nah, itu kalau misalnya yang ditanyakan adalah hasil ya. Nah, negatif 6 pangkat 4 bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi negatif 6 pangkat 4 itu kan bisa kita jabarkan atau kita ubah jadi perkalian ya. Jadi negatif 6 dikali negatif 6 dikali negatif 6 dikali negatif 6. Ingat, gunakan tanda kurung ya. Nah, kemudian di sini ya kita bisa lihat terlebih dahulu tandanya ya. Tandanya itu seperti apa maksudnya? Yaitu negatif dikali negatif, positif kan. Kemudian positif dikali negatif, negatif kali negatif, positif. Jadi nanti hasilnya adalah positif gitu ya. Atau cara mudahnya gini. Jika pangkatnya itu adalah genap ya, maka dia nanti positif. Jika pangkatnya itu ganjil, itu hasilnya nanti negatif. Dengan syarat ya, basisnya atau bilangan pokoknya itu tandanya adalah bertanda negatif. Nah, gitu. Jadi karena di sini dia tandanya negatif, kemudian dia pangkat 4 dan pangkat 4 itu adalah genap, maka nanti otomatis ya hasilnya itu adalah positif. Nah, sekarang tinggal kita hitung saja 6 kali 6 ya kan. 6 kali 6 berapa? 36. 36 kali 36 bisa ya. Jadi kan 6 kali 6 36, 6 kali 6
36. 36 kali 36 hasilnya adalah 1296. Nah, kalau misalnya nanti pangkatnya ganjil gimana? Contohnya gini ya. Misalnya negatif 2 pangkat 3. Itu kan artinya negatif 2 ya, kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, basisnya negatif, pangkatnya ganjil. Berarti nanti otomatis hasilnya adalah ganjil. Hasilnya adalah negatif gitu. Baru kita kali angkanya, 2 kali 2 kali 2 ya, hasilnya adalah 8. Jadi untuk yang soal ini jawabannya adalah negatif 6 pangkat 4 yaitu 1296. Nah, itu untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, untuk nomor 3 ya, ini adalah hafalan ya. Jadi kita tuliskan saja semua sifat-sifat bilangan berpangkat yang Anda ketahui ya. Misalnya berapa ya? Misalnya kita mulai dari dari perkalian dulu. Ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada perkalian kan ada pembagian. A pangkat M per A pangkat N. Ya bisa juga ditulis kayak gini ya. A pangkat M dibagi dibagi A pangkat N. Kalau dibagi berarti dikurang. Jadi A pangkat M dikurang N. Nah, jadi A sama B ini memiliki hubungan ya. Jadi kalau misalnya dikalikan pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Kemudian yang C adalah ini ya, pangkat dipangkatkan. Jadi kalau ada A pangkat M dipangkatkan N, pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Jadi A pangkat M kali N. Nah, kemudian selanjutnya adalah perkalian ya. Jadi A dikali B pangkat M. Nah, ini bisa kita jabarkan A pangkat M dikali B pangkat M gitu. Lanjut yang E. Yang E kalau ada perkalian kan pasti ada pembagian atau ada pecahan ya. Jadi A per B pangkat M. Jadi bisa kita ubah jadi A pangkat M per B pangkat M gitu. Jadi D dan E ini ada kaitannya ya. Intinya semua objek yang ada di dalam tanda kurung itu kita pangkatkan dengan pangkat yang di luar tanda kurung. Kemudian yang F ada lagi, ada ya, yaitu pangkat 0 gitu. A pangkat 0 sama dengan berapa? 1 ya. Dimana A itu tidak sama dengan 0 gitu. Jadi apapun angkanya atau basisnya, selama dia bukan 0 ya, misalnya 1000 pangkat 0 maka pasti hasilnya adalah 1. 2000 pangkat 0 pasti hasilnya 1 dan seterusnya. Itu berlaku juga untuk yang basisnya negatif. Kemudian yang G yaitu pangkat negatif ya. Jadi A pangkat negatif N itu bisa kita ubah jadi pangkat positif, itu 1 per A pangkat N. Nah, di mana A nya itu tidak sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian yang terakhir FGH yaitu pangkat pecahan. A pangkat M per N itu bisa kita ubah ke dalam bentuk akar ya. Jadi akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi yang M di atas ini taruh ya menjadi pangkat dari A. Kemudian N yang di bawah yang merupakan penyebut itu adalah pangkat dari akarnya. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor berikutnya. Nah, jadi di soal berikutnya adalah sederhanakan ekspresi pangkat berikut. Nah, kalau menyederhanakan berartinya kita tinggal gunakan sifat yang sudah tadi kita pelajari di soal nomor 3 ya. Nah, ini kan B pangkat 5 dikali B pangkat 2 dibagi B ya. Nah, kalau misalnya B-nya ini tidak ada pangkatnya, artinya dia pangkat 1 gitu. Jadi B pangkat 5 dikali B pangkat 2 dibagi B pangkat 1 ya. Nah, teman-teman ingat ya, kalau dikali maka pangkatnya ditambah ya kan. Berartinya langsung saja bisa kita selesaikan dari kiri dulu ya. Ingat, operasi harus teman-teman ingat ya, catatan. Urutan operasi itu adalah apa? Tanda kurung ya kan, tanda kurung. Kemudian yang kedua adalah pangkat ya. Pangkat atau akar. Kemudian yang ketiga adalah kali atau bagi ya. Kemudian yang keempat adalah kurang atau tambah. Kemudian yang kelima yaitu kita selesaikan dari kiri ke
kanan ya. Ini kalau misalnya nanti kita ketemu tanda yang setara ya, misalnya nanti ada kali sama bagi, ini kan setara ya, kita selesaikan dari kiri ke kanan. Jadi kita selesaikan dulu nih ya, yang B pangkat 5 dikali B pangkat 2. Nah itu langsung saja ditambah ya. Jadi B pangkat 5 ditambah 2, baginya tetap saja B pangkat 1 dibagi B pangkat 1. Berartinya B pangkat 7 dibagi dibagi B pangkat 1. Nah kalau dibagi maka pangkatnya di apa? Yaitu dikurang ya. Jadi B pangkat 7 dikurang 1. Jadi jawabannya adalah B pangkat 6 gitu. Apakah ada cara yang cepat? Ada ya. Jadi cara cepatnya gini. Cara cepat. Jadi B pangkat 5 ya dikali B pangkat 2 dibagi B pangkat 1. Nah, perkalian tadi kan ini selama basisnya sama ya. Ini kan sama-sama B semua, maka pangkatnya kalau dikali kita tambah saja. Jadi B pangkat 5 tambah 2. Kalau dibagi dikurang gitu. Nah, 5 tambah 2, 7, 7 kurang 1, 6. Kan sama hasilnya, B pangkat 6. Silakan dipilih ya, bisa menggunakan yang atas ataupun yang bawah. Oke, kita ke soal berikutnya. Sederhanakan dan pangkatkan hasilnya. Oke, nah ini sebenarnya sama ya, menggunakan sifat yang sudah kita tuliskan di nomor 3 tadi. Nah, jadi soalnya adalah D pangkat 2 dikali D pangkat negatif 3 pangkat 4. Jadi kalau dikali apa tadi? Yaitu pangkatnya ditambah. Jadi D pangkat 2 ditambah pangkat negatif 3 gitu. Pangkatkan lagi dengan 4. Saya ulangi, D-nya ditulis, 2-nya itu ditambah ya, karena perkalian maka kan pangkatnya ditambah. 2 ditambah negatif 3 gitu. Jadi D ya, 2 tambah negatif 3 atau 2 dikurang 3. Ini kan hasilnya berapa? Ya. Jadi kalau misalnya 2 dikurang 3 hasilnya negatif 1 pangkat 4. Nah, pangkat dipangkatkan itu dikali pangkatnya. Jadi D pangkat negatif 1 kali 4. Jadi D pangkat negatif 4 gitu. Nah, sampai sini sebenarnya sudah benar ya gitu. Tapi teman-teman bisa juga mengubahnya ke dalam bentuk pangkat positif ya. Nah, pangkat positif itu seperti apa? Jadi ini kan pangkatnya masih negatif 4, kita tulis saja 1 per D pangkat 4. Nah gitu. Jadi ini adalah jawabannya. Bagi yang masih bingung silakan dilihat lagi ya penjelasan pada soal nomor 3. Oke, kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 6. Ubah menjadi pangkat positif. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan nomor 5 tadi ya. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang pangkat ini, pangkat negatif ya. Jadi misalnya gini, ini contoh dulu ya. Misalnya ada 2 pangkat negatif 1. Nah itu bisa kita ubah jadi 1 per 2 pangkat 1 ya. Saya tidak akan jelaskan dari mana asal rumusnya ya, karena kita di sini sudah menerapkan rumusnya gitu. Jadi 2 pangkat negatif 1 itu bisa kita ubah jadi 1 per 2 pangkat 1 ya. Kenapa 1 di atasnya? Itu memang karena itu adalah formula atau rumusnya gitu ya. Jadi negatifnya teman-teman hilangkan, kan sisanya 2 pangkat 1. 2 pangkat 1-nya tinggal tulis di bawah. Contohnya lagi, misalnya ada 3 pangkat negatif 2, 1-nya tetap di atas ya. 1 ini adalah formula atau rumus. Negatifnya dihilangkan, kan sisa 3 pangkat 2, taruh di bawah. Jadi 1 per 3 pangkat 2. Nah itu kalau misalnya nanti hanya ada 1 angka atau 1 huruf. Lalu kalau misalnya lebih dari 1 angka atau 1 huruf gimana? 1 variabel gimana gitu. Nah contohnya gini, misalnya ini yang pakai tanda kurung dulu ya. Misalnya 2A pangkat negatif 3 ya. Nah maka tetap di atasnya 1 ya. Oke. Kemudian negatifnya teman-teman hilangkan. Oke. Kemudian tulis 2A pangkat 3. Tanda kurungnya tetap ditulis ya, hanya saja negatifnya dihilangkan. Jadi 1 per 2A pangkat 3. Ini bisa dilanjutkan menggunakan sifat yang lainnya. 1 per 2 pangkat 3 A pangkat 3. Sampai sini pun benar, ini juga benar gitu. Satu lagi ya, misalnya. Nah, kita selesaikan aja yang ini ya. 4Y pangkat negatif 5. Atasnya 1 kan. Kemudian lanjut. Nah, tanda kurung kita tulis 4Y pangkat berapa? Pangkat 5. Nah, ini bisa kita tulis 1 per 4 pangkat 5 Y pangkat 5 gitu. Nah, jawaban yang ini benar, ini juga benar gitu. Jadi kita tulis saja jawabannya adalah 1 per 4Y pangkat 5. Atau bisa juga kita lanjutkan 1 per 4 pangkat 5 Y pangkat 5.
Lalu bagaimana kalau misalnya nanti tidak ada tanda kurungnya? Nah, kalau tidak ada tanda kurungnya, ya saya kasih satu contoh saja ya. Misalnya 2A pangkat negatif 3. Oke. Nah, kita tulis di bawah saja ya. Yang E 2A pangkat negatif 3. Ini kan artinya 2 dikali A pangkat negatif 3. Jadi 2 dikali A pangkat negatif 3 itu apa? Yaitu 1 per A pangkat 3 gitu. Nah, jadi 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Jadi 2A per A pangkat 3. Nah, itu kalau misalnya tidak ada tanda kurungnya. Nah, silakan nanti disesuaikan, dipelajari ya. Siapa tahu soalnya nanti ada yang pakai tanda kurung ataupun tidak menggunakan tanda kurung. Oke. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Tentukan hasil dari 2.547.000 pangkat 0 ya. Nah, ini kita gunakan sifat perpangkatan 0 ya. Jadi saya ingatkan lagi ya, sifatnya apa yang digunakan. Jadi kalau misalnya ada A pangkat 0, itu pasti hasilnya adalah 1, di mana A-nya itu tidak sama dengan 0 gitu. Nah, contohnya misalnya ada 1000 ya, 1000 pangkat 0 ya, hasilnya pasti 1 ya. Kemudian misalnya lagi 2AB pangkat 0, hasilnya 1 ya. Kemudian berlaku juga ya, misalnya nanti soalnya seperti ini, 2.547.000 pangkat 0, maka hasilnya juga 1. Lalu bagaimana kalau misalnya nanti yang B ini kan yang B kan pakai tanda kurung ya. Gimana kalau misalnya dia tidak pakai tanda kurung? Anggap aja misalnya kayak gini, 2AB pangkat 0. Nah, yang memiliki pangkat 0 itu hanyalah B ya. Nah, 2 dan A itu tidak punya pangkat 0. Jadi kita tulis 2A, 2 kali A kali 1. B pangkat 0 kan 1. Jadi jawabannya adalah 2A kali 1, yaitu 2A gitu. Jadi kan satunya nggak usah dianggap, karena kan kalau dikali 1 kan ya bilangan itu sendiri hasilnya. Itu kalau misalnya dia tidak ada tanda kurungnya. Satu lagi ya, supaya makin jelas. Misalnya 2 pangkat 0 A B pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 kan 1 dikali A nya nggak ada pangkat 0-nya, kita tulis B pangkat 0 1. 1 kali A kali 1, berarti jawabannya adalah A. Nah, seperti itu. Nah, untuk jawaban 2.547.000 pangkat 0, yaitu jawabannya tadi jelas ya, yaitu sama dengan 1 gitu. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Tuliskan dalam bentuk paling sederhana ya, bentuk paling sederhana. Oke, jadi sifat yang digunakan sifat apa? Ya, sifatnya ini adalah sifat pembagian ya. Jadi kalau misalnya nih ada A pangkat M dibagi A pangkat N, itu kan sama aja kalau ditulisnya seperti ini, A pangkat M per A pangkat N. Nah, selama basisnya itu sama, ya maka nanti pangkatnya tinggal dikurang saja, A pangkat M dikurang N gitu. Sehingga ya ini bisa kita kerjakan nih, 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 5 adalah 3 pangkat 8 dikurang 5. Jadi 3 pangkat 3 gitu. Perhatikan baik-baik pertanyaannya ya. Tuliskan dalam bentuk paling sederhana. Jadi kita tidak menghitung, tidak mengalihkan ini ya. Kita hanya mencari bentuk paling sederhana. Jadi kalau jawabannya 3 pangkat 3 ya sudah, cukup sampai situ saja. Kecuali nanti yang ditanyakan adalah hasil. Kalau yang ditanyakan adalah hasil, barulah kita kalikan. Jadi 3 kali 3 kali 3. Karena kebetulan yang ditanyakan adalah bentuk paling sederhana, maka sampai jawaban 3 pangkat 3 pun sudah cukup atau sudah benar gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9. Ubah ke dalam bentuk akar dan tentukan hasilnya. Oke. Nah, jadi di sini untuk nomor 9 ya, kita gunakan sifat terakhir ya. Nah, jadi sifatnya apa? Jadi sifatnya ini nih, sifat. Ini sebenarnya teman-teman ya, nanti untuk tingkat SMP nggak ada yang pangkatnya 3/4. Jadi saya ganti saja ya. Saya ganti jadi 1/2 saja ya, gitu. Karena ini khusus untuk pembahasan di tingkat SMP gitu. Nah, jadi kalau misalnya 16 pangkat setengah gimana? Nah, ingat sifat tadi. Jadi kalau misalnya A pangkat M per N itu bisa kita ubah jadi akar A pangkat M akar dari pangkat N, akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, gitu. Sehingga kalau misalnya ada soal 16 pangkat 1/2 itu bisa kita ubah kayak gini. Jadi 16 ya di dalam
Pangkatnya berapa? Pangkat 1, di luarnya 2. Nah, hanya saja ya di matematika itu disepakati bahwa kalau akar pangkat 2, 2-nya ini nggak usah ditulis. Jadi hanya seperti ini aja. Nah, akar kuadrat dari 16. Pangkat 2-nya nggak usah ditulis ya, gitu. Pangkat 1-nya juga nggak usah ditulis. Jadi sampai seperti ini aja, gitu. Nah, akar 16 itu berapa? Ya, akar 16 adalah berapa? Adalah 4 ya. Kenapa? Ya karena ini. Karena 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16 gitu. Cukup ya. Atau bisa juga ya, oh ya, ini kan pertanyaannya ubah ke dalam bentuk akar. Nah, beratnya kita tulisnya gini. Ini tulis akar 16 sama dengan, dan tentukan hasilnya. Hasilnya berapa? Yaitu 4 gitu. Oke, saya kasih satu contoh lagi ya supaya makin paham. Contoh lain. Contoh lain misalnya ada jangan 16. Misalnya berapa ya? Yang kecil aja lah, 36. 36 pangkat setengah. Itu kan bisa kita ubah jadi akar kuadrat dari 36. Akar kuadrat dari 36 berapa? Yaitu sama dengan 6. Karena apa? Karena 6 ya, 6 pangkat 2 itu hasilnya adalah 36 gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 9. Lanjut lagi ke soal berikutnya, nomor 10. Tentukan hasil dari 625. Oke. Jadi untuk soal ini mungkin saya tambahkan beberapa contoh lainnya ya, yang mana nanti bisa teman-teman pelajari ya gitu. Oke, coba perhatikan baik-baik. Jadi misalnya di sini syaratnya ya, syaratnya teman-teman harus ingat dulu nih. Ingat apa? Yaitu perpangkatan 2 ya. Jadi dari 0 pangkat 2 kita tulis aja dulu ya. Ini pangkat 2 juga, 4 pangkat 2. Ini hasilnya 0, 1, 4, 9, 16. Kemudian 5 pangkat 2, 6 pangkat 2, 7 pangkat 2, 8 pangkat 2, 9 pangkat 2. Ini 25, 36, 49, 64, 81. Ya, nanti yang salah satu bagian penting adalah satuannya ya. Jadi ini kan ini satuan nih, 0, 1, 4, 9, 6 satuan juga. Pokoknya di belakang tuh namanya satuan ya. Nah, gitu. Oke, saya berikan contoh dulu dari yang akar berbeda daripada di soal ya. Nah, misalnya di sini kita memiliki gini. Memiliki soal akar kuadrat dari misalnya 169 ya. Nah, soalnya seperti ini. Oke. Jadi ya, cara langkah pertamanya itu adalah kita bagi ya, sehingga yang sebelah kanan itu tersisa 2 angka. Jadi kita bagi di daerah sini. Nah, gitu. Oke, ini kayaknya harus diperbesar dulu. Akar 2 kuadrat dari 169. Nah, ini harus kita bagi dulu ya, sehingga yang di kanan itu ya, yang di kanan itu ada 2 angka. Oke. Yang di kanan ada 2 angka. Nah, seperti ini udah ya. Jadi yang di kanan itu harus ada 2 angka, yang di kiri bebas saja ada berapa. Yang pasti di kanannya ada 2 angka. Nah, kemudian selanjutnya adalah ya, di sini nanti hasilnya itu 2 angka, pasti 2 angka ya. Jadi kalau di dalam akar atau angkanya adalah 1 sampai 10.000 ya, maka nanti otomatis hasilnya itu terdiri dari 2 digit angka gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini perhatikan baik-baik untuk angka depannya ya. Angka depannya di sini kan 1 ya. Nah, mana yang hasilnya, hasil itu yang di kanan ya. Nah, mana yang hasilnya itu sama dengan atau dekat dengan 1. Ternyata yang hasilnya itu sama dengan 1 ada ya, yaitu 1 pangkat 2 ya. 1 pangkat 2 berapa hasilnya? Yaitu 1. Nah, kita ambil angka 1-nya ya dari perpangkatan gitu ya. Jadi kita tulis 1 gitu. Nah, kemudian 1-nya itu kita kurangkan saja dengan 1. Hanya saja 1 yang di sini kita pangkatkan 2 gitu. Oke, saya ulangi ya. Jadi 1 ini dikurangi dengan 1 yang sudah kita tulis, sudah kita cari tadi, hanya saja dipangkatkan 2 gitu. 1 dikurang 1 pangkat 2 itu hasilnya adalah 0 ya kan.
Nah, kemudian kita lihat 0 ini apa? Kita bandingkan dengan 1. 0 itu kurang dari 1. Nah, maka nanti kita ambil angka yang kecil. Angka yang kecil tuh maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya gini. Teman-teman lihat, angka belakang ini kan 9. Ya, angka belakang ini kan 9. Nah, yang belakangnya atau satuannya 9 itu ada dua angka, yaitu 3 pangkat 2 hasil belakangnya 9 ya. Kemudian 7 pangkat 2 hasil belakangnya 9 juga. Kita ambil yang kecil. Yang kecil adalah 3 pangkat 2. Maka nanti di sini kita tulis 3 sehingga jawabannya adalah 13. Nah, gitu. Oke. Coba ya, satu lagi. Misalnya kita ambil angka yang lumayan besar deh ya. Tunggu sebentar, saya cari dulu ya. Saya cari misalnya 1296 boleh. Nah, ini lumayan besar. Nah, langkah pertamanya apa tadi? Ya, kita bagi sehingga yang di sebelah kanan itu ada dua angka. Oke. Sudah. Nah, sekarang ya, ini contoh A, ini contoh B. Nah, mana yang hasilnya dekat dengan 12? Nah, yang dekat dengan 12 tentunya adalah 9. Nggak boleh lebih ya. Jadi dekat tapi kurang gitu ya. Jadi yang dekat dengan 12 itu hasilnya adalah 9. Jadi kita ambil angka berapa? Kita ambil angka 3-nya. Jadi kita tulis saja 3 di sini gitu. Nah, kemudian langkah berikutnya tadi seperti apa? Nah, langkah berikutnya tadi 3 ya. 12-nya dikurang dengan 3, hanya saja dipangkatkan 2. 3 pangkat 2 kan 9 ya. Jadi 12 ya, 12 itu dikurang dengan 9. Berapa hasilnya? Yaitu 3. Nah, 3 itu sama dengan 3 gitu. Nah, teman-teman perhatikan, kalau tandanya nanti adalah sama dengan atau lebih dari, ambil yang besar gitu. Oke, ambil angka yang besar jika tandanya sama dengan atau lebih dari. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat angka belakangnya, yaitu 6. Mana yang satuannya 6? Ada 4 ya. 4 kan satuannya 6, sama 6 ini satuannya 6. Kita ambil yang angkanya besar, 4 atau 6. Yang besar adalah 6. Jadi kita tulis 6. Jadi jawabannya adalah 36. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang barulah kita jawab soal yang nomor 10 ya. Nah, soalnya seperti apa? Jadi di situ dijelaskan ya bahwa kita harus menentukan akar dari 625. Nah, ini teman-teman ya, kalau misalnya angka belakangnya itu adalah 5 atau 0, sebenarnya caranya lebih gampang ya. Karena di sini yang satuannya itu 0 dan 5 hanyalah angka 0 pangkat 2 dan 5 pangkat 2. Jadi lebih mudah, kita nggak perlu lagi menentukan kecil atau besarnya. Nah, jadi itu khusus yang satuannya adalah angka 0 atau 5. Oke. Caranya kurang lebih sama, 6 ya. 6 itu mana yang dekat dengan angka 6 hasilnya? 0 tentu saja tidak, 1 tidak, 4 ya, 4 berdekatan ya hasilnya dengan 6. Kita ambil 2-nya ya. Jadi kita ambil 2. Nah, oke, kita tulis dulu. Tulis angka 2 ya. Karena 2 pangkat 2 4 dan 4 ini berdekatan dengan 6. Ingat tidak boleh ya. Kalau 9 nggak boleh diambil karena lebih dari 6 sudah. Nah, kemudian kita tidak perlu lagi ya mengurangkan. Kenapa? Ini khusus untuk yang angka belakangnya itu adalah 5 atau 0. Jadi lebih cepat caranya gitu. Nah, kemudian lihat satuannya. Satuannya 5 kan. Kalau satuannya 5, maka yang di belakangnya 5 mana? Yaitu 5 pangkat 2 gitu. Nah, maka nanti hasilnya berapa? Hasilnya pasti 5 di belakangnya. Jadi jawabannya itu adalah 25 gitu. Kalau misalnya nanti angkanya 0 gimana ya? Kalau misalnya angkanya 0 seperti apa? Nah, misalnya gini. Ini untuk tambahan saja ya. Untuk tambahan ini tadi 25. Ini untuk C, ini D. Oke. Kalau misalnya akar 400 gimana caranya? Kan di belakangnya 0. Nah, kita bagi saja ya, bagi sisanya kan ada 2 angka di kanan. Yang berdekatan dengan angka 4 mana? Atau hasilnya sama dengan 4 mana? Ternyata 2 pangkat 2, ya kita tulis 2 gitu. Karena di belakangnya 0, ya kita tambahkan 0 gitu ya.
Nah, untuk meyakinkan ya teman-teman bisa sambil periksa ya. Misalnya 20 pangkat 2 bener nggak 400 gitu. 25 pangkat 2 bener nggak 625. Silakan nanti dicek. Nah, seperti itulah cara untuk menyelesaikan soal nomor 10 gitu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya masih ada 5 soal lagi ya. Cuma videonya kelamaan. Silakan nanti dicoba sendiri. Nah, di screenshot bisa ya. Nomor 11 ya, nomor 11. Ini nomor 12, kurang lebih sama ya. Untuk latihan saja ini sebenarnya karena mirip dengan soal sebelumnya. Nah, kemudian ini ya juga sudah saya jelaskan nomor 14 seperti ini ya. Untuk nomor 14 ini bisa teman-teman coba juga ya. Ini opsi saja ya, tidak wajib untuk dicoba. Kalau yang nomor 11, 12 dan 13 silakan dicoba ya. Nah, untuk 14 ini ya pilihan. Kemudian nomor 15 juga pilihan juga gitu. Oke. Mungkin seperti itu. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai ya. Semoga PTS nanti di hari Rabu berjalan dengan lancar ya. Tetap semangat untuk belajar agar mendapatkan nilai yang baik ya. Dan tentunya kejujuran juga penting dalam PTS kali ini ya. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Kri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.